Semoga nanti bisa berkembang dan bermanfaat ya. Jangan lupa ya, ini kan belum dari tadi, subscribe, like and share, oke? Dulu itu sampai dipersilahkan kok Gus, Kang Mas nandalem mawon ingkang dados raja. Niki saking mulyane nganu lho niki Mbah Nuriman, wah mboten purun kula tak mulang ngaji mawon. Mulang ngaji dadi matur nuwun. Ini sudah kita diberikan pencerahan baru tentang beliau. Ini pelajaran juga untuk mahasiswa ini yang numpang di Ngeksikondo ini ya perlu paham hal ini. Ya mungkin selanjutnya ini dari beliau Tra Mangkubuanan ya, ini mau menjelaskan tentang apa, semoga pokoknya kita ikut saja. Raden Mas Rahmadi. Terima kasih Gus Tati selaku tuan rumah di pondok pesantren di Pelosok Kuning ini dan tuan rumah akun daripada YouTube yang semoga nanti bisa berkembang dan bermanfaat ya. Jangan lupa ya, ini kan belum dari tadi, subscribe, like and share, oke? Nah, komennya yang baik-baik ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gus Taki, Syekh Yasir, Pak Sulhan, Pak Wildan, dan Mas Mahen, dan dari mahasiswi kampus UIN, dan ini sedulur-sedulur dari pondok pesantren di Pelosok Kuning. Perkenalkan, saya Rahmadi dari Terah atau keluarga besar Pangeran Mangkubuwono bin Hamengkubuwono ke-8, yang dimana kami juga saat ini mempelajari, khususnya sudah 8 tahun ini, tentang masjid-masjid kagungan dalem Kraton Ngayogyakarta Adiningrat. Nah, kenapa malam hari ini saya tertarik untuk hadir dalam membicarakan tentang Mbah Kyai Nur Iman? Jadi masjid-masjid kagungan dalam keraton ini hampir pembangunannya ini karakteristiknya yang membuat adalah Kyai Nur Iman ya. Jadi Kyai Nur Iman ini saya observasi selama 8 tahun ini. Syekh Yasir juga observasi nisan-nisan perkuburan ya. Kalau saya permasjidan. Nah, masjid yang dibangun Mbah Kyai Nur Iman seperti yang ada di Melangi, di Pelosok Kuning, ini karakteristiknya sangat luar biasa ya. Pintunya ada 3 di tengah, samping kiri kanan, kemudian mustokonya itu ada ada godo, bentuknya godo yang melambangkan ketauhidan daripada Allah SWT. Kemudian ada gelombang ya,
kolam di depannya itu untuk setiap masuk ke masjid itu supaya kita itu bersih, kakinya bersih, terhindar daripada najis untuk masuk ke masjid. Nah, setelah observasi ini ada salah satu cerita yang menarik, Gus. Saya waktu itu berkunjung di daerah Pendem, Pengasih, Kulon Progo sana. Nah, ke Pendem ini sudah seringkali, sudah sekitar berapa kayak 5-6 kali saya ke Pendem ini. Saya tanyai, ini ada suatu hal yang menarik, saya tanyai simbah-simbah yang berumur 80 tahun. 80 tahun loh ini ya. Mbah, nun sewu Mbah, masjid ini waktu simbah kecil sudah ada atau belum? Sudah. Yang bangun siapa Mbah? Tidak tahu. Tidak tahu. Wah, kok iso ora ngerti Mbah? Sanjange bapak kula lan mbah kula berarti sudah tua loh ini ya. Sanjange bapak kula lan mbah kula, masjid niki sampun wonten, sudah ada masjid itu dibangun. Nah, saya ora wiri ke masjid Pendem itu penasaran, ora mungkin masjid iki saka ke zaman dhisik kok mak jegagi dibangun, ora mungkin. Kemudian ada isyarat batin yang tiba-tiba itu mengarahkan batin saya ini untuk keluar daripada masjid. Saya tengok, lah tenan, mustaqone kagungane Mbah Nur Iman. Jadi sudah setelan itu mustaqonya itu kagungannya Mbah Nur Iman. Jadi walaupun masjidnya itu dirubah-rubah, ya bentuknya itu sudah dibangun permanen, tetapi ada hal-hal yang mempunyai ciri khas otentik. Salah satunya mustaqo. Nah, mustaqo itu yang jelas itu turun temurun dari Mbah Kiai Nur Iman ke putra-putranya hampir sama. Nah, hampir sama, bentuknya hampir sama. Nah, kemudian saya mencoba bertanya kepada salah satu keluarga Mbah Kiai Nur Iman yang atau keturunannya yang ada di Melangi itu, Kiai, saya minta tolong nih, bukakan buku besar yang ada di Melangi, nama-nama keluarga Melangi yang berdiaspora di Pendem Pengasih, ada atau tidak? Nah, dibukakan. Saya tunggu sekitar 10-15 menit. Dibukakan, ada nama-nama keluarga Bani Nur Iman yang di Pendem, ada. Saya tanyakan kepada simbah keluarga yang di sana, Mbah, ingkang asma menika wonten mboten? Oh, saryanipun wonten menika. Wah, sudah ketemu. Jadi di keraton itu ya Mbah Kiai Nur Iman ini sangatlah berjasa dalam membangun dan membesarkan keislaman yang berciri khas keraton. Maka di keraton yaitu Kartoadiningrat, masjid-masjid yang dibangun Mbah Kiai Nur Iman ini itu disebut kagungan dalam. Karena apa? Tanahnya Sultan Kron, yang membangun adalah kakaknya Ngerso Dalem atau Pangeran Mangkubumi, Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, itu kita bisa melihat ya. Tadi saya Yasir menceritakan tentang karakteristik ya, apa nanti bentuk nisan-nisan gitu. Nah, masjid-masjid yang dibangun
Mbah Kiai Nur Iman, kemudian masjid-masjid yang dibangun Eyang Kanjeng Sunan Kalijogo itu karakteristiknya hampir sama. Jadi Mbah Kiai Nur Iman ini juga mempelajari masjid-masjid yang dibangun oleh Eyang Sunan Kalijogo, gitu. Nah, saya tertarik tadi yang disampaikan Syekh Yasir mengenai Ki Ageng yang di mana, Babatan, Karangbesari. Nah, itu siapa itu, Syekh? Ya. Nanti coba dijelaskan ya. Nah, kiai yang saya pelajari, Kiai Hasan Besari itu membangun 2 masjid. Jadi Kiai Hasan Besari putra nomor 9 Mbah Nur Iman. Coba dilihat di catatan itu, putra nomor 9 Mbah Kiai Nur Iman itu membangun Masjid Kagungan Dalem Sambisari yang di Sambisari Kalasan Sleman, dan juga membangun Masjid Al-Falah yang di Bulunya Gede. Nah, itu yang membangun Kiai Hasan Besari. Nah, karakteristiknya sama, bentuknya sama, jadi tidak, walaupun dirubah permanen tetapi karakteristiknya sama, dan mustokonya sama, seperti itu. Nah, ini tentang masjid-masjid ya, yang perlu kita mengenal lebih jauh Mbah Kiai Nur Iman ini, terutama putra putri, kemudian terah-terahnya sampai dengan buyut, canggah, udek-udek itu, gantung siwur, itu harus tahu betul bahwa Mbah Kiai Nur Iman ini sungguh orang yang mulia dan berjasa, baik di keraton maupun di masyarakat Jogja. Kalau saya pribadi, bukan hanya di wilayah Yogyakarta, tetapi ini agak melebar ya, tapi sedikit saja, bahkan di dunia. Loh, kok bisa? Nah, ini ada cerita menarik ya. Ini sepil-sepil sedikit tentang Ustadz Adi Hidayat, karena saya mendengar sendiri yang disampaikan itu bahwa beliau dulu pernah belajar di mana? Libya ya. Nah, itu mencari sanad ilmu mulai itu ada, nanti dicek, mencari sanad ilmu, kok ketemunya Syekh Mahfud Termas. Wah, digulai, oh, Syekh Mahfud Termas, dikiranya di daerah Afrika sana apa namanya, Artarmizi atau gimana itu ceritanya. Nah, ternyata Ustadz Adi Hidayat cari jebulin yang Termas yang Pacitan. Wah, lah balinan yang Indonesia. Lah, rupa-rupanya Syekh Mahfud Termas ini dari Mbah Safaatun ya. Bani Nur Iman loh piye ini. Jadi sangat luar biasa, bukan hanya di Yogyakarta, tapi bagi saya sampai dunia, karena Syekh Mahfud Termas juga mengajar di Haromain ya, seperti itu. Nah, itu sepil sedikit saja tentang Mbah Kiai Nur Iman yang sampai di luar negeri ya, anak cucunya beliau sampai di luar negeri. Nah, kalau untuk Mbah Kiai Nur Iman ini sebetulnya siapa toh? Iya kan, yang menjadi pertanyaan malam hari ini. Tadi sudah dibacakan riwayat singkatnya ya. Nah, saya akan mempertegas lagi,
ngerucutkan kembali supaya tahu ya, Mbah Kiai Nur Iman ini adalah putra Amangkurat Jawi nomor 1. Jadi mbarep kakaknya daripada Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama atau Pangeran Mangkubumi. Amangkurat Jawi ini adalah Raja Mataram atau Amangkurat keempat. Nah, kemudian kita tegaskan lagi di sini, Eyang Amangkurat Jawi ini punya ayahanda, punya bapak, namanya adalah Pangeran Puger atau Pakubuwono yang pertama. Istrinya Nyai Mas Balitar itu makamnya ada di Nitian. Jadi Kagungan Dalem Pesarian Nitian, sebelah barat Masjid Nitian. Nah, Ratu Mas Balitar ini adalah ibu kandung resmi pernikahan daripada Pangeran Puger dengan Ratu Mas Balitar ini, melahirkan Amangkurat IV, Amangkurat Jawi. Ya, ini kita rada menegaskan di sini. Jadi ya, bapak ibu kandungnya Amangkurat IV itu. Kemudian Amangkurat IV punya putra Mbah Kiai Nur Iman atau Bendoro Pangeran Haryo Santeyo, putra nomor 1. Jadi bapaknya jelas, ya, mbahnya yo jelas. Nah, dari Pangeran Puger punya bapak itu Raden Mas Sayyidin atau Amangkurat Agung. Amangkurat Agung punya bapak ya, Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Garisnya jelas, nek bosone saya wis cetha welo-welo, wis ora ubah-ubah. Itu di catatan Tepas Darah Dalem Karaton Ngayogyakarta Adinirat itu sudah tertulis dengan jelas. Jadi saya pribadi besar harapan saya Bani Nur Iman ini gendang-gendang kumpul dirapetke gawe kekancingan Bendoro Pangeran Haryo Santeyo bin Amangkurat Jawi. Silahkan datang ke Tepas Darah Dalem, segera dibuat ya. Nah, tadi Gus Taki bertanya tentang bagaimana ini kedekatan daripada Mbah Kiai Nur Iman dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Wah, sangat luar biasa ya. Dulu itu sampai dipersilahkan kok Gus, Kang Mas nandalem mawon ingkang dados raja. Niki saking mulyane nganu lho niki Mbah Nur Iman. Wah, mboten purun kula tak mulang ngaji mawon. Mulang ngaji. Jadi keraton ya, satu-satunya kerajaan yang saat ini mempunyai kedudukan yang luar biasa di negara Indonesia ini, yang satu-satunya ya kerajaan yang beraktivitas tertib, wah, yang beraktivitas sampai di seluruh dunia ini luar biasa lah. Jadi kita sangat memuliakan dan menghormati Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ini ya, sangat bagus, membawa keraton istilahnya dikenal di seluruh dunia. Nah, kembali ke Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yang daripada adiknya Mbah Kiai Nur Iman ini
beliau sangat sayang sekali dengan kakaknya, sehingga diberikan tanah perdikan, difasilitasi untuk pembangunan masjid, difasilitasi untuk mengajarkan atau mulang daripada santri-santrinya. Nah, kemudian perjuangan Mbah Kiai Nur Iman dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini membesarkan keraton, menjaga Ngayogyakarta ini luar biasa, karena saat itu kan membutuhkan identitas yang kuat, ya. Di tahun 1755 setelah perjanjian Giyanti ini kita mengalami lah situasi yang membutuhkan identitas. Jadi itulah pentingnya kedua tokoh ini, ya. Dari sisi religi ada Mbah Kiai Nur Iman, dari sisi kerajaan ada Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Jadi ini beberapa wawasan ya yang kami miliki. Nanti boleh kita setelah ini jagongan santai-santai, kalau ada pertanyaan ya sifatnya kita diskusi ya, begitu Gus Taki ya. Monggo kami kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.